Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus. Kultum kita pada pagi hari ini melanjutkan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tafsir surah Al-Fatihah ayat ketiga. Pada pagi hari ini kita mencoba membahas sedikit tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Maliki, yang menguasai. Yaumi, hari. Ad-din, agama. Artinya yang menguasai hari agama. Malik artinya yang menguasai, yang merajai, yang memiliki. Yaumiddin, hari agama di sinilah hari pembalasan. Malik artinya yang merajai atau menguasai. Di dunia ini manusia bisa merajai atau menguasai, akan tetapi terbatas. Jadi kekuasaan itu ada dua. Pertama kekuasaan yang terbatas, dan kedua adalah kekuasaan yang abadi selama-lamanya. Kekuasaan yang terbatas itu bisa dimiliki oleh manusia. Kali selaku presiden bisa 5 tahun, atau dua kali 5 tahun 10 tahun, atau raja sampai dia meninggal. Tentu akan diwarisi kepada anak atau cucunya. Itu di dunia, hanya sementara. Tapi kalau kekuasaan yang abadi itu Allah Subhanahu wa taala. Malikul Mulk, raja di raja. Jadi ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya semuanya. Hari pembalasan. Apa yang dikatakan hari pembalasan? Hari pembalasan setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini. Dunia ini tempat beramal tidak ada tanpa azab. Tapi di akhirat tempat azab tidak ada lagi kita beramal. Hari pembalasan dimulai dari dibangkitkannya manusia dari kubur. Semuanya dibangkitkan kemudian berkumpul di satu padang namanya padang mahsyar. Kemudian sesudah dikumpulkan di padang mahsyar, manusia ketika itu menunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diadili, kemudian manusia dihisap. Dihisap seluruh amal kebaikannya. Kemudian ditimbang, yaumul mizan. Ditimbanglah seluruh amal kebaikannya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang berat timbangannya, maka dia dalam keadaan fi 'ishatir radiyah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya bahagia, artinya masuk surga. Wa amma man khafat mawazinu, adapun yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka neraka hawiyah lah tempatnya. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Kemudian setelah ditimbang, kemudian manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu berbagai. Ada kata Nabi SAW seperti kilat, ada seperti kuda berlari, ada orang seperti mengesot-ngesot, dan sebagainya. Tergantung kepada amal kebaikan kita. Kemudian sebelum kemudian manusia mendapatkan buku catatan di kanan. Kalau kanan adalah orang banyak kebaikannya, kemudian dari kiri orang yang kafir, kemudian dari belakang adalah orang-orang munafik. Sesudah mendapatkan buku, barulah manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Ada yang seperti secepat kilat, kemudian ada yang seperti kuda berlari, ada seperti jalan mengesot. Itulah sampai ke manusia itu masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali membuka surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci surga itu berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perjalanan manusia, maksudnya hari pembalasan. Dimulai dari manusia dibangkitkan dari kubur sampai manusia menuju surga atau neraka. Jadi karena tujuan kita hidup di dunia ini dua. Kalau tidak surga dan tidak neraka. Itulah yang maksudnya yang menguasai hari pembalasan, yang merajai, yang memiliki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia bisa menguasai di dunia tapi hanya terbatas, tidak selama-lamanya. Itulah tafsiran daripada makna daripada surat Al-Fatihah ayat keempat. Mudah-mudahan yang sedikit ini secara ringkas, sebenarnya panjang penjelasannya, tapi kita ringkas. Itu diantara penjelasan daripada kandungan surat ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.